Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Silviana, kelas manajemen pagi C, semester 2 Universitas Pekalongan. Video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, tugas UAS, dengan tema fobia bahasa dan budaya di era milenial. Budaya yang kuat akan membuat bahasa kita juga kuat. Namun, fenomena yang ada, banyak generasi muda yang fobia budaya, bahkan memusuhi dan memfitnah budaya. Sehingga sangat mungkin suatu saat bahasa Jawa dan bahasa Indonesia kita juga akan melemah. Karena kita asing dengan yang harusnya jadi jati diri kita. Lantas, bagaimana sih caranya agar kita bisa lebih mencintai budaya kita dan kita bisa menguatkan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia kita? Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Ratusan, bahkan mungkin ribuan, baik budaya berupa benda maupun non-benda. Wayang, keris, batik, tari-tarian, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, bangunan-bangunan bersejarah, dan lain sebagainya merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Warisan itu semua merupakan cerminan bahwa para leluhur bangsa Indonesia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dalam menciptakan karya-karya tersebut beserta simbol-simbol filosofinya. Saya yakin bahwa ini semua untuk diwariskan kepada anak cucunya. Ya, kita semua ini milenial. Tak seharusnya kita lalai dengan peninggalan-peninggalan tersebut, karena muatan-muatan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersimpan di setiap karya-karya itu. Jika memang wayang adalah bagian dari budaya kita, mengapa kita harus malu untuk memainkannya? Jika memang batik adalah bagian dari budaya kita, mengapa kita harus malu untuk memakainya? Justru mencintai budaya bangsa Indonesia adalah kekuatan untuk mendobrak masuknya budaya asing ke Indonesia. Rasa bangga dan kepedulian melestarikan kebudayaan Indonesia kurang tertanam di generasi muda saat ini. Minat mereka untuk mempelajarinya kurang. Mereka lebih tertarik belajar kebudayaan asing. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya informasi mengenai kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Contoh saja, sekarang banyak anak muda yang menggunakan bahasa asing dan bahasa gaul mereka dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tentunya sangat mengkhawatirkan bila dikaitkan dengan proses kepunahan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dengan yang diikuti pula dengan proses kepunahan budaya daerah tertentu. Padahal dengan punahnya suatu bahasa, hilang pula salah satu alat pengemban dan pendukung utama kebudayaan tersebut. Hal ini dikarenakan bahasa merupakan refleksi dan identitas yang paling kokoh dari suatu budaya. Bahasa menjadi alat pengikat yang sangat kuat untuk mempertahankan eksistensi suatu budaya masyarakat yang menjadi tonggak kekokohan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda lebih mencintai budaya dan bahasa kita, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Berbagai cara dapat dilakukan, namun yang paling penting, kita harus memiliki kesadaran akan pentingnya bahasa dan budaya itu. Sehingga kita akan termotivasi untuk mempelajari dan menjaganya. Selain itu, kita harus ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelaksanaannya, seperti membiasakan diri menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, bersikap santun dengan menggunakan kalimat yang berbudaya dalam pergaulan sehari-hari, aktif ikut serta dalam kegiatan budaya di masyarakat, dan mengajak teman-teman kita semua untuk melestarikan budaya itu, serta kita tidak boleh memusuhi dan memfitnah budaya kita sendiri. Dengan ini semua, maka bahasa kita, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia akan menjadi kuat dan budaya kita akan utuh terjaga.
Upaya ini semua merupakan tanggung jawab kita bersama, seluruh bangsa Indonesia, terutama generasi milenial. Karena sebagai generasi milenial, kita nantinya akan mengajarkan kepada adik-adik kita akan pentingnya sebuah bahasa dan budaya di era milenial. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.